Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Dean, jaga program pada pagi hari ini. Baik, di sini saya akan memeriksa untuk sensorik dari adiknya ya. Apakah nanti akan saya pegang berapa? Nggak apa-apa ya Bu. Baik, jika tidak apa-apa, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu dan saya akan memakai sarung tangan, menggunakan sarung tangan. Yang pertama saya lakukan adalah observasi pada bayinya, tingkat kesadarannya penuh ya ini, nggak ada kelemahan ataupun tampak lemas. Kemudian penampilan dan posturnya juga normal, tidak ada kelainan. Kemudian kepalanya di sini bentuk kepalanya normal, tidak ada. Di sini saya akan melihat bentuk kepalanya, kemudian saya akan ukur tingkat kepala yang terlebih dahulu. Normal ya, tidak ada mikrosefali ataupun makrosefali. Kemudian saya papasi fontana mayor dan minornya. Normal juga, tidak ada kelainan, tidak ada kecekungan, tanda-tanda dehidrasi. Kemudian selanjutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan neurologisnya. Di sini yang pertama saya akan periksa anatomis refleks tendon ekstremitas superior. Jadi saya akan mengetuk palu refleks di tendon otot bicep brachii pada lengan kanan dan juga kirinya. Oke. Di sini tonusnya normal, kemudian ekstremitas inferior. Di sini saya akan melakukan refleks dengan mengetuk palu refleks di bagian tendon axillaris atau patella. Oke. Kita angkat sedikit. Oke. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan respon traksi. Di sini bayi akan saya tidurkan dalam posisi supinasi. Pada pergelangan tangan saya tarik sampai posisi duduk. Masih ya. Oke. Kemudian saya akan memeriksa bagian suspensi ventralnya. Saya tidurkan pada posisi pronasi. Masih ya Dek. Ya, telapak tangan pemeriksa saya menyangga badan bayi pada daerah dada. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari refleks Babinski-nya. Untuk Babinski-nya saya gores sisi plantar kaki dengan jarum tumpul. Kemudian saya gores dari plantar kaki sampai dari tumit sepanjang kurva lateral hingga metatarsal pecs. Kemudian positif bila ada ekstensi dari ibu jari dengan gerakan seperti kipas dari jari kaki yang lainnya. Untuk pasien ini sendiri normal. Kemudian untuk refleks mononya saya akan jatuhkan bayi secara mendadak pada sudut 10-15. Oke. Positif bila terdapat refleks pada bayinya berupa ekstensi tubuh. Untuk bayi ini normal. Kemudian saya akan mengusap bibir dengan menggunakan kasa. Kemudian ini untuk usapan saya akan mengusap pada bagian pipinya juga untuk melihat apakah ada bayi posisi mencucu berupa gerakan mulut ke arah stimulusnya. Kemudian saya akan memeriksa refleks harmonik lehernya. Saya akan bangkitkan dengan menggerakkan kepala bayi yang berbaring terlentang secara cepat ke satu sisi berupa ekstensi lengan dan nanti untuk manifestasinya berupa ekstensi lengan dan juga tungkai pada sisi kemana wajah diputar dan versi anggota gerak sisi yang berlawanan. Oke. Kemudian selanjutnya refleks withdrawal. Di sini saya akan lakukan dengan pasang kaki dengan jarum tumpul paru refleksnya. Kemudian biasanya akan terjadi fleksi pada tungkainya yang dirangsang. Oke, dan diikuti biasanya dengan ekstensi tungkai kontralateralnya. Oke, kemudian saya akan rotasi badan searah putaran kepala pada anak yang terlentang. Leher, di sini saya akan rotasi kepalanya ke satu sisi. Kemudian saya lihat apakah badan ikut berputar ke arah yang sama dengan rotasi kepalanya. Kemudian refleks genggam, di sini saya akan berikan tekanan ringan pada palmarnya untuk bayi ini bisa menggenggam dengan baik. Kemudian refleks sandaunya saya akan mengangkat anak dalam posisi tengkurap. Dengan pemeriksaan di bawah tangan saya di bawah perut, kemudian normalnya dia ada ekstensi kepala, badan dan juga panggul. Oke, kemudian bayinya ditopang, kemudian berada di
jatuhkan serupa akan terjun dalam jarak pendek. Oke. Oke. Oke, kemudian refleksnya dinyatakan positif bila kedua lengan bayi diluruskan dan seluruh jari dikembangkan. Kemudian refleks menapak, saya tegakkan bayi dengan condong ke depan dan telapak kaki menyentuh permukaan datar. Oke. Kemudian selanjutnya adalah refleks menial, paku kudu, tangan saya berada di bawah kepala pasien yang sedang berbaring terentang. Tekuk atau fleksikan kepala pasien, usahakan agar kepala menyentuh dada. Oke, kemudian neck sign, saya akan membaringkan bayinya, kemudian salah satu pahanya saya fleksikan sampai membuat sudut 90 derajat. Oke, lalu tungkai bawah diekstensikan pada persendian lutut, biasanya sampai membentuk 135 derajat. Oke, untuk pasien ini sendiri normal, kemudian bersih satu, saya akan diletakkan di bawah kepala anak yang sedang berbaring, kemudian tekuk sampai mencapai dada. Tangan yang satu lagi di dada pasien untuk mencegah diangkatnya badan. Oke, posisinya bisa positif kalau misalnya terdapat fleksi pada kedua tungkai kaki. Kemudian Brzezinski 2, di sini saya akan metode pada pasiennya baring seperti ini. Kemudian satu tungkai difleksikan pada persendian panggul, sedangkan tungkai yang satu lagi berada dalam keadaan ekstensi ataupun lurus. Oke, interpretasinya Brzezinski 2 ini positif jika tungkai satunya ikut pula terfleksi. Kemudian di sini Brzezinski 3 saya tekan zigomatikumnya. Oke, interpretasi Brzezinski 3 positif ini bila terjadi fleksi involuntar ekstremitas superiornya. Oke, yang Brzezinski 4 di sini saya akan tekan pada cervixis pubisnya. Oke, di sini Brzezinski 4 positif bila ada fleksi involuntar ekstremitas inferior kaki. Oke. Baik Ibu, untuk pemeriksaan pada adiknya sudah selesai, normal, tidak ada kelainan neurologis, terus responnya juga baik pada adiknya. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Baik, jika tidak ada, saya akan melakukan cuci tangan langkah terlebih dahulu ya. Untuk pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih.